membentuk mental mereka sehingga ketika menjadi pimpinan itu sudah, ya pimpinan di sebuah perusahaan itu adalah hal yang sudah terbiasa gitu. Saya kira begitu, Mbak. Oke. Oke, sekarang mungkin ada di antara para peserta Book Insight Talk pada malam hari ini adalah teman-teman marketer atau Ya. sales yang baru saja menekuni bidang sales, baru menekuni bidang sebagai seorang marketer seperti itu. Adakah tips dari Pak Zulkifli untuk teman-teman yang sekarang baru memulai karirnya sebagai seorang sales atau marketer untuk membangun jaringan, untuk membangun fondasi dari nol, Pak? Iya, jadi bagi teman-teman sales baik yang baru maupun yang sudah lama, jadi yang pertama adalah carilah literatur, carilah dalamilah terkait dengan profesi kita ini, ya. Jadi bagaimana cara mendalaminya adalah mencari sebanyak mungkin literatur terkait dengan bagaimana menjual yang sesungguhnya yang lebih baik, yang benar dan lain-lain. Karena kalau kita mengutamakan dari senior kita itu biasanya tidak semuanya salah, tapi kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan kondisi kekinian gitu. Apalagi sekarang sudah online, sudah bukan lagi offline, tapi ini sudah banyak ke e-commerce ya. Bisnis kita ini sudah harus ekspansi, tidak seperti saat ini. Sehingga bagi teman-teman sales yang masih baru, ya pastikanlah bahwa profesi ini sesungguhnya profesi yang sangat menjanjikan. Ya saya kira banyak teman-teman di sini dari sales yang biasanya capai target itu biasanya sudah punya mobil, beli rumah dan lain-lain. Dan saya kenal banyak sales juga yang sudah mencapai posisi-posisi tertentu gitu. Bahkan karirnya pun saat ini sudah sangat baik. Jadi bagaimana mencintai profesi ini, mulailah dengan membaca literatur, terserah dari manapun. Saya sendiri tidak fanatik pada satu guru gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya itu selalu mencari literatur apapun, dari manapun saya baca, bahkan di internet saya cari juga ya. Ketika itu praktis ya kita gunakan, dan itu akan membuat pondasi kedepannya itu akan kuat ya. Jadi mulailah tadi membaca literatur itu, Mbak. Oke, ya luar biasa. Ilmu-ilmu yang seperti ini justru malah yang sering sekali diberikan oleh senior-senior marketer, mungkin menghubungi database yang sudah diberikan, kemudian bekerja hanya di jam kerja, padahal sejatinya seorang sales dan juga marketer itu adalah mereka-mereka yang bahkan tidak memiliki jam kerja. Setiap saat klien, setiap saat menghubungi klien, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana tentang telemarketing Pak Zulkifli? Dalam buku Fundamental Selling Skill dijelaskan bahwa salah satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan adalah membuat penawaran atau mengabarkan sebuah mungkin program atau layanan bisnis kita melalui telepon. Itu benar-benar tidak disarankan. Kenapa Pak alasannya? Sedangkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang justru memprospek klien itu dari telepon, seperti itu. Mungkin gini, saya tanya balik ya kepada teman-teman sekalian gitu. Ketika ada yang menelpon Anda, ada yang menelpon menawarkan sesuatu, apa yang Anda akan lakukan? Biasanya menutup, kemudian menyampaikan bahwa saya lagi meeting, padahal sesungguhnya tidak. Ya saat ini orang tidak mau diganggu. Ya kenapa sih itu dilakukan? Ya silahkan, mungkin masih ada yang cocok ya, tapi sebagian besar ketika misalnya orang yang kita telepon tidak ada engagement dengan kita, itu pasti ditolak gitu. Ya sehebat apapun kita dalam menelpon ya, berkomunikasi lewat telepon itu biasanya itu di reject gitu, apalagi ketika nama prospek itu belum ada di handphone kita. Nah mungkin ada teknik-teknik yang dalam buku ini saya ajarkan bagaimana supaya pada saat kita menelpon itu, sebelum kita menelpon misalnya kita WhatsApp dulu gitu. WhatsApp itu jangan langsung menawarkan produk. Jadi di dalam buku ini saya tidak mengajarkan untuk pada saat ketemu dengan orang lain untuk Anda langsung menjual produk jasa Anda. Menjual itu adalah urusan terakhir dalam proses berhubungan dengan
prospek kita. Jadi ketika mau ketemu dengan prospek itu jauhkan dulu deh produk jasa kita, brosur-brosur itu dijauhkan dulu gitu ya. Yang harus kita utamakan adalah dalam buku ini saya ajarkan adalah 85% proses selling itu adalah membangun hubungan baik. 85% yaitu di bab berapa itu bab kelima, proses penjualan itu 85% adalah membangun hubungan baik. 15% adalah closing. Bahkan kadang-kadang kita tidak closing, pelanggan yang closing. Gitu. Jadi dalam proses sales ini memang kita harus benar-benar mulai berubah gitu ya. Ada yang mengatakan apa kita harus banyak bicara atau lebih banyak mendengarkan ya. Intinya adalah bagaimana pada saat kita pertama kali bertemu dengan prospek gitu ya, kita mendengarkan, kita bertanya terkait dengan hobinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan bisnisnya, terkait dengan latar belakangnya, terkait dengan anaknya, terkait dengan cucunya. Pokoknya ketika ketemu prospek adalah all about you gitu. Jangan sekali-sekali datang langsung presentasi tanpa kenalan, tanpa basa-basi kemudian langsung presentasi. Ya, jadi 85% proses selling adalah membangun hubungan baik. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kita pada saat nelpon rata-rata gagal? Karena itu tidak ada engagement di situ, tidak membangun hubungan, langsung menawarkan produk. Begitu, Mbak. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang sales, terlebih ketika prospek ini masih baru, itu adalah mengakrabi, membuat hubungan teman yang akrab dengan prospek kita, begitu ya Pak? Iya. Ini kalau mau diuji gampang, itu kalau mau diuji gampang. Ya kita ketemu pertama kali, ya kita misalnya ada dua sales, yang pertama langsung menawarkan, yang kedua membangun hubungan baik. Ya, setelah itu kita kembali ke kantor kita. Mungkin seminggu kita WhatsApp, mungkin seminggu kita telepon. Nah, kira-kira apakah prospek tadi akan mengangkat teleponnya? Apakah dia membalas WhatsApp-nya? Ketika tidak dibalas, ketika tidak diangkat, berarti ada yang salah pada saat kita melakukan prospek. Mungkin pada saat itu kita lebih banyak bercerita tentang diri kita, tentang kehebatan kita, tentang kehebatan produk kita, jasa kita, tentang keluarga kita, sementara prospek kita diam membisu 1000 bahasa, di dalam hatinya jengkel mungkin, dan mungkin dia berdoa mudah-mudahan lu cepat keluar dari kantor saya. Nah, pada saat seminggu kemudian kita hubungi dan tidak diangkat, tidak dibalas, artinya pada saat bertemu pertama kali kita tidak membangun hubungan baik di sini. Oke, luar biasa ya. Jadi garis besarnya adalah kita harus membangun engagement, kita harus membangun sebuah keakraban dengan prospek kita. Itu makanya kenapa tidak disarankan sama sekali untuk melakukan penawaran atau prospek ke klien dengan telemarketing, begitu ya Pak? Karena tidak ada engagement yang kuat dengan prospek. Oke. Sesi pertama. Mungkin tambahan dulu Mbak, karena tambahan dulu ini. Silakan. Ini karena berhubungan. Jadi banyak juga, ya ini mungkin teman-teman sekalian, banyak juga kadang-kadang prospek yang hanya meminta proposal misalnya, penawarannya dikirim saja gitu. Kalau saya tidak pernah melakukan itu, karena itu pasti di reject, pasti paling kita dijadikan pembantu. Memulai usaha, memulai karir itu benar-benar dari bawah Mbak. Saya melihat sales di perusahaan saya, sering mereka berdiskusi di belakang gitu, di dapur gitu, mereka bercerita bahwa tadi saya jualan, saya menjual lebih mahal dari seharusnya gitu. Mereka setiap kali berdiskusi seperti itu, dan dalam nurani saya merasa bahwa sales harusnya tidak seperti itu gitu. Sales itu harusnya benar-benar jujur, sales itu harusnya menyampaikan apa adanya gitu, bukan membohongi orang lain. Jadi itu yang kemudian saya harus menjadi mendalami sales agar saya bisa merubah
paradigma lama terkait dengan sales itu, bahwa sales itu pembohong, sales itu suka pencuri waktu, sales itu pekerjaan rendahan. Itu saya mau mengubah bahwa sales itu sesungguhnya ketika ditempatkan pada posisi yang baik, ketika kita mengikuti misalnya ajaran Rasulullah, maka posisi sales ini akan kembali ke hitanya. Nah, itulah yang saya bahas di bab pertama. Begitu, Mbak? Oke. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa motivasi, salah satunya adalah Bapak yang sudah pernah menjadi posisi bawah waktu merintis sebuah bisnis, begitu ya Pak ya? Ya. Iya. Karyawan Oke ya. Pak, Ya. Karyawan sebagai marketer, sebagai sales juga? Bukan, saya justru latar belakangnya bukan sales. Saya itu kalau ada sahabat saya di sini, ada senior saya itu di pest control, mulai dari teknisi namanya, itu adalah karir terbawa di sebuah perusahaan gitu. Oh, ya. Oke, luar biasa. Jadi nggak ada latar belakang Iya, sales iya. sebetulnya. Hanya karena mengamati kok sales di perusahaan saya kadang-kadang di tempat lain kok suka berbohong, ya itu yang kemudian menggelitik saya bahwa harusnya sales tidak seperti itu gitu. Ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan nih dengan cerita Pak Zulkifli barusan. Ya. Banyak memang paradigma yang beredar tentang seorang marketer, tentang seorang sales, bahwa mereka itu adalah mereka-mereka yang punya profesi yang mohon maaf bisa dibilang rendahan ya. Ya, maksudnya rendahan. cuman seorang sales, cuman marketing yang kamu nggak akan digaji ketika kamu nggak menghasilkan hal yang terbaik untuk perusahaan. Jadinya begitu, ada yang bilang seperti itu. Bahkan ketika ada seseorang yang memang terjun ke sales, itu adalah sebuah keterpaksaan daripada saya nggak kerja. Pasti ada yang seperti itu. Nah, bagaimana Pak untuk teman-teman yang sekarang sedang menduduki profesi sales, sedang menduduki profesi marketer, untuk menghilangkan paradigma itu pada dirinya sendiri, mulai dari dirinya sendiri? Kalau menurut Pak Zulkifli bagaimana? Ya, ini yang sebetulnya saya alami ya. Jadi misalnya ya, kita tidak bisa jualan kalau tidak berbohong gitu ya. Nah itu kemudian saya mengubah itu dengan membaca berbagai literatur tentu saja. Nah justru saya mendapatkan di literatur itu tidak ada buku manapun yang mengajarkan itu, Mbak, sebetulnya. Bahwa pada saat kita menjual harus menggunakan teknik yang tepat berbohong dan lain-lain. Di buku-buku saya itu hampir tidak ada yang mengajarkan itu. Kemudian saya gali lagi, lalu dari mana nih sumbernya? Kok ada yang seperti ini gitu? Ya, saya mencari, saya berdiskusi dengan berbagai sales dari latar belakang, kemudian ternyata penyebabnya adalah seorang sales itu malas membaca, malas mencari ilmu-ilmu. Ini tidak semuanya ya, mungkin di sini rajin semua, tapi yang saya temuin sehingga buku ini lahir adalah ternyata mereka itu mendapatkan ilmu turunan namanya dari senior mereka gitu. Ya, bahwa kalau berjualan itu harus seperti ini ya, tidak sesuai dengan isi buku yang saya baca tadi. Karena di dalam buku tadi tidak ada yang mengajarkan tentang itu. Tapi ketika kita dalami, ternyata ilmu yang mereka dapatkan itu adalah ilmu turunan dari seniornya, dan tidak dibandingkan dengan kondisi aktual, tidak dibandingkan dengan literatur, Mbak. Begitu. Oke. Memang yang sedikit saya lihat dan saya dengar dari teman-teman bahwa ada beberapa teman saya yang memang menjadi seorang marketer atau sales, yang bahkan mereka sebelum menjadi seorang sales itu berpikiran bahwa sales harus door to door. Sales harus menawarkan dari rumah ke rumah, dan mereka harus mengalami penolakan tersebut, begitu ya Pak ya. Nah, sebagai seorang sales, untuk sales yang pemula atau untuk sales yang sedang merintis karirnya sebagai seorang sales, apa fondasi atau modal yang harus mereka dapatkan atau harus mereka mulai untuk memulai karir sebagai seorang sales, Pak? Iya, saya kira profesi manapun ketika profesi itu tidak kita cintai, kita tidak bakalan bergerak jauh dari posisi itu.
Nah, lalu bagaimana teman-teman yang sudah tanda kutip ya sudah di sales, sudah berkecimpung di sana, dan saya ingin ini menjadi apa ya, benar-benar menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Sebetulnya kalau kita memberikan apa training kepada sales kita, sebetulnya sales ini kan apa, selain pendapatannya yang tidak ada batas atas, sesungguhnya mulai dari tujuan dia menjadi sales apa gitu. Ya. Kalau hanya mendapatkan keuntungan, misalnya banyak sahabat saya yang kemudian jualannya bagus, mendapatkan puluhan juta setiap bulan, tapi kehidupannya kemudian justru jauh dari misalnya ajaran-ajaran agama kita gitu. Karena tidak dimulai dari pondasi yang pertama tentang tujuan. Tujuan kita menjadi sales apa sih gitu. Sesungguhnya itu kan sangat mulia menjadi sales karena membantu orang lain ya, mengambil barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sales itu ada di antaranya. Nah, sales ini kan berperan di situ untuk menyampaikan produk atau jasa yang dia miliki, sehingga orang yang benar-benar membutuhkan, bukan karena dipaksa, bukan karena dibohongi, karena dia kemudian dia membeli, tapi karena apa ya, benar-benar itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keinginan bagi seorang customer kita, ya, prospek kita gitu, Mbak. Jadi mulai dari pondasi pertama adalah tujuannya apa gitu. Itu harus digali, itu adalah untuk helping others, ya, membantu orang lain mencapai tujuannya. Misalnya jika kita menjual mobil, maka tujuan kita adalah bagaimana customer kita ini dengan mobil yang kita jual kepadanya bisnisnya makin lancar. Kita membantu mereka agar mungkin keluarganya terlindungi dari hujan dan lain-lain. Jadi tujuan yang tadinya untuk mencari keuntungan, kita ubah paradigmanya menjadi untuk membantu mereka mencapai tujuannya, mencapai apa yang mereka inginkan. Itu, Mbak. Oke, berarti kalau menurut Pak Zulkifli ini, untuk teman-teman yang menganggap sales atau lowongan marketing itu adalah salah satu pelarian daripada mereka tidak bekerja, mana yang Pak Zulkifli sarankan? Tetap bekerja melanjutkan dengan keyakinan yang seperti itu, atau terjun dengan harus benar-benar mencintai pekerjaan itu, Pak? Iya, jadi balik lagi, memang sales ini di tengah masyarakat kita kan apa ya, ketika ditanya pekerjaan kamu apa, ketika mereka mengatakan sales, pasti ya mungkin ketika dia melamar anak pengusaha mungkin nggak diterima dan lain-lain ya, dibanding dengan profesi-profesi lain. Tapi balik lagi bahwa kita tidak seperti sales-sales yang lain. Kita ini adalah sales yang profesinya sesungguhnya itu sederajat, bahkan sebetulnya kalau kita mau menggali lebih dalam, kalau kita ingin menjadi benar-benar sales ini menjadi sumber pendapatan kita, sesungguhnya ini pendapatannya jauh lebih besar dibanding profesi-profesi lain gitu ya. Tidak ada batas atasnya. Kalau misalnya staff atau profesi lain itu sudah ditentukan, tapi sales seberapa besar dia mencari, seberapa besar yang dia inginkan, itu dia bisa mendapatkan itu. Tapi nanti ada cara-caranya gitu yang lebih elegan. Oke. Nah, sekarang mari kita sedikit bergeser obrolan kita tentang menentukan target nih, Pak Zulkifli. Bagaimana, atau mungkin bisa Bapak jelaskan tentang cara menentukan target untuk prospek bisnis kita, Pak? Silakan. Iya, jadi balik lagi bahwa pertama coba kita mulai kembali membaca buku, mencari literatur, mendengarkan para guru-guru sales ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak. Sesungguhnya mendapatkan prospek itu yang terbaik ya, sesungguhnya nanti ada di materi kita ini, di bab terakhir yang saya miliki adalah jagalah satu pelanggan Anda, bukan satu ya, setiap pelanggan Anda yang sudah Anda bantu, yang sudah Anda juali, itu dijaga baik-baik ya. Banyak sales ketika sudah closing itu dia meninggalkan pelanggan itu, kemudian dia mencari pelanggan-pelanggan baru. Nah, sampai kapan seorang sales akan melakukan itu? Nah, di dalam buku ini saya benar-benar menggali itu, bahwa supaya kita ini menjadi sales yang luar biasa ya, sales yang cerdas. Mungkin pertamanya kita akan luar biasa ya menjaga pelanggan kita harus menghubungi setiap saat.
Kita harus mencari pelanggan baru. Tetapi ketika kita sudah memiliki satu pelanggan misalnya pelanggan restoran atau pelanggan apapun itu, ya itu dijaga benar-benar, ya. Hubungi sesering mungkin misalnya ya kita jualan mobil, ya ini juga saya pengalaman membeli mobil. Kita membeli mobil yang ratusan juta rupiah, tapi kita tidak pernah kemudian dihubungi kembali oleh sales yang pernah menjual kepada kita. Ya, saya sudah ganti 2 mobil, itu salesnya itu kemudian tidak pernah menghubungi saya. Itu sudah diserahkan ke bagian service department. Padahal saya kan punya referensi, saya punya teman. Kalau misalnya saya puas, itu saya pasti akan bercerita ke orang lain. Sehingga kinerja sales ini harusnya makin lama dia menjadi sales, itu energi yang dia keluarkan untuk mencari pelanggan baru itu makin sedikit. Karena kenapa? Ya, yang menjadi sales itu bukan dia lagi, tapi pelanggannya yang menikmati kepuasan karena dilayani dengan baik oleh sales ini, gitu Mbak. Oke, berarti banyak sebenarnya di lapangan tentang sales-sales yang bisa dikatakan bahwa mereka habis manis sepah dibuang sebagai customer, betul ya? Seperti itu ya? Ada kalau bisa lebih kasar lagi, ada lagi yang lebih parah dari itu, gitu. Habis jualan kemudian pelanggan komplain tidak pernah ditanggapi, ya. Dijanji, tapi sesungguhnya gini, kadang-kadang sales itu justru menjerumuskan, ya. Itu tidak semuanya. Pelanggan ini mau dilayani dengan baik, tapi ketika ya ini sudah terjual, itu apa ya? Pelanggan ini dibiarkan sengsara, ya. Dibiarkan mencari orang lain di perusahaannya yang dia bisa membantu dia. Ya padahal ketika dia bisa membantu satu pelanggannya ini, maka pelanggan yang melampaui yang diharapkan, ya akan menjadi salesnya, gitu Mbak. Oke, berarti betul-betul after sales service itu betul-betul memang harus diutamakan ya. Mungkin memang mendapatkan sebuah prospek atau seorang prospek itu bisa dikatakan lebih mudah daripada kita menjaga prospek yang sudah kita dapatkan, begitu ya Pak ya? Iya, jadi ini harusnya diubah gitu, mempertahankan sesungguhnya jauh lebih mudah, jauh lebih murah, ya dibanding mencari pelanggan baru, gitu. Tapi sales kita kebanyakan sekarang fokus mencari pelanggan baru, sehingga nanti mungkin usia bertambah, tenaga berkurang, jadi lelah gitu. Padahal makin lama kita bekerja, harusnya energi yang kita keluarkan itu makin sedikit gitu, Mbak. Sejauh ini sudah saya dapatkan untuk garis merahnya, benang merahnya Pak Zulkifli. Mari sekarang kita bergeser tentang bagaimana cara kita memprospek begitu ya. Dalam buku ini, dalam buku Fundamental Selling Skill ini, Pak Zulkifli menjelaskan bahwa salah satu hal yang paling fatal dilakukan oleh sales itu adalah memprospek klien atau memprospek customer hanya ada di jam kerja. Padahal mungkin ada beberapa atau kurang lebih semua marketer atau sales itu beranggapan bahwa saya bekerja 8 jam. Jadi saya harus prospek klien saya di 8 jam waktu saya bekerja begitu. Tapi pada buku ini Bapak mengatakan bahwa ini adalah kesalahan fatal. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Dan mungkin adakah kesalahan-kesalahan lain yang harus kita hindari selain jam kerja mungkin? Iya, jadi kadang-kadang ini juga ya, pimpinan perusahaan itu kadang-kadang membatasi ya bahwa seorang sales itu jam kerjanya adalah jam 8 pulang jam 5, Sabtu Minggu libur gitu ya. Tapi seorang sales profesional ya, mungkin ini banyak teman-teman dari asuransi di sini saya kira sudah menerapkan, bahkan mereka tidak punya jam kerja. Tapi bagi teman-teman yang sektor formal atau perusahaan-perusahaan tertentu, mereka justru punya jam keluar dan jam masuk, sehingga kami sendiri kemarin itu merubah bahwa sales itu
ya yang penting target gitu. Terserah mau Anda masuk jam berapa, kemudian Anda prospek jam berapa, yang jelas Anda bisa capai target, ya itu silahkan dilakukan. Jadi kadang-kadang ini pimpinan perusahaannya juga kadang-kadang terlalu kaku, ya sehingga salesnya ikut-ikutan gitu ya. Dan memang kesalahan fatal seorang sales adalah dia merasa bahwa ya waktu saya untuk bekerja adalah jam-jam kerja gitu ya. Pokoknya jam 8 pulang jam 5 misalnya. Sabtu Minggu jangan ganggu saya gitu. Itu adalah kesalahan yang luar biasa. Ketika kita melakukan prospek pada jam-jam kerja, itu kan itu adalah hal yang sangat formal kita bicarakan sesungguhnya ya. Dengan prospek itu pasti masalah kerjaan, masalah produk, masalah jasa yang kita jual. Tapi justru saya anjurkan kepada teman-teman, lakukan justru penjualan bukan pada jam-jam kerja itu. Ya, kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan penjualan di luar jam-jam kerja, sesungguhnya prospek itu merasa bahwa ini kita seperti keluarga gitu ya, bukan antara supplier dan sales, antara supplier dan perusahaan, antara karyawan dan perusahaan, tetapi justru lebih dalam dibanding dengan itu. Gitu Mbak. Oke, berarti sebetulnya memang seorang sales atau marketer itu betul-betul suatu ujung tombak perusahaan, suatu ujung tombak bisnis, karena memang mereka kerja tidak memiliki jam kerja pasti. Teman-teman admin, seperti teman-teman HRD, begitu ya Pak Zulkifli? Iya, jadi paradigma yang harus ada di kepala seorang sales ini adalah saya ini seorang pengusaha gitu. Ya. Ketika dia merasa sebagai karyawan, maka sulit bagi dia untuk berkembang, sulit bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia impikan. Tapi ketika dia merasa bahwa saya ini pengusaha, ya hanya saya menggunakan brand perusahaan orang lain, tetapi dalam saya bekerja, sesungguhnya ini saya pengusaha. Kenapa? Sales sesungguhnya ini kenapa di perusahaan-perusahaan besar banyak justru dari sales ya. Karena sales itu di lapangan itu sudah luar biasa diuji mentalnya gitu ya. Jadi sudah diusir, dicaci, dimaki gitu.